Halo, kumaha damang? Saja Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rama Ditya Domas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 3 orang pelajar yang mengendarai sepeda motor tewas terlindas truk tronton di jalur Pantura, Kertasemaya, Indramayu. Diduga akibat korsleting 12 kios di Terminal Lewi Panjang, Kota Bandung hangus terbakar. Seorang perempuan di Ngamprah, Bandung Barat luka parah ditikam seorang pria di warung miliknya. Informasi pertama, saudara, kecelakaan maut kembali terjadi di ruas jalur Pantura, Kabupaten Indramayu, Selasa pagi. 3 orang pelajar menggunakan 2 sepeda motor yang bersenggolan hingga terjatuh di tengah jalur Pantura yang padat. Tewas tergilas truk pengangkut sepeda motor yang tak mampu menghindar. Aparannya kak? Segitiga kak? Ini mobil kak? 3 orang pelajar tergeletak tidak bernyawa di tengah jalan ruas jalur Pantura, Kertasemaya, Indramayu, Selasa pagi. Menurut saksi mata, ketiga korban adalah pengendara dan penumpang 2 sepeda motor yang terlibat kecelakaan akibat bersenggolan. Nahas, setelah terjatuh, mereka tergilas truk tronton pengangkut sepeda motor hingga tewas. Ada 1 sepeda motor berboncengan, ayah dengan anak ya, siswi SMA, kemudian ditabrak oleh 1 sepeda motor berboncengan, siswa SMP. Pembonceng tadi yang siswi SMA itu jatuh, kemudian yang menabrak pun juga jatuh, jadi 3 orang jatuh. Nah, 1 kendaraan yang tertabrak tadi berhasil menyelamatkan diri ke samping, tetapi sayangnya 3 orang itu jatuh di tengah-tengah jalan. Muncul kendaraan truk kontainer pengangkut sepeda motor tidak bisa menghindari, akhirnya ketiga-tiganya tertabrak. Menurut polisi, penyebab 2 motor terjatuh adalah akibat tas salah satu korban di salah satu sepeda motor tersangkut ke sepeda motor lainnya yang hendak mendahului. Pelajar putri yang berkendara dengan ayahnya terpental ke tengah jalan dan 2 pelajar pria terjatuh dekat trotoar. Sedang membonceng anaknya, di belakang ada motor Beat yang melaju tanpa sengaja tersangkut tas dari anaknya yang di belakang pembonceng, sehingga anak tersebut terjatuh dan motor yang di belakangnya karena kaget juga terjatuh ke kanan. Oleh petugas, jasad ketiganya dilarikan ke rumah sakit untuk divisum. Petugas unit Laka Lantas Satlantas Polres Indramayu langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan. Petugas juga meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk pengemudi truk tronton. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Selanjutnya, saudara, diduga akibat mengalami remblong, sebuah truk box pengangkut bubuk coklat menabrak pembatas jalan hingga hancur dan masuk jalur darurat. Pengemudi truk terjepit dan tertimpa muatan truk hingga tewas di lokasi kejadian Rabu pagi. Sebuah truk box bernomor polisi T9390DD ini hancur tak berbentuk usai mengalami kecelakaan tunggal di Tol Cipularang, wilayah Sukatani, Purwakarta. Pengemudi truk bernama Ipang Sanusi, warga Tasikmalaya, tewas di lokasi kejadian. Menurut polisi, kecelakaan tunggal tersebut diduga akibat truk mengalami remblong. Truk yang mengangkut bubuk coklat ini sebelumnya melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Saat melintasi jalan menurun di kilometer 91 wilayah Sukatani, truk tiba-tiba hilang kendali dan menabrak pembatas jalan lalu masuk ke jalur darurat. Masih diduga untuk penyebabnya masalah remblong. Jadi karena pengemudi langsung meninggal di tempat dan prosesnya masih di Laka, Purwakarta. Pengemudi truk yang tewas akibat terjepit dan tertimpa muatan truk telah dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Sementara, bangkai kendaraan truk dibawa petugas ke Polderek Tol Cipularang di gerbang Tol Jatiluhur. Kasus kecelakaan tunggal ini ditangani Satlantas Polres Purwakarta. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. 2 kelompok pelajar di Karawang Selasa malam terlibat tawuran. Akibatnya, 1 orang pelajar luka di bagian kaki diduga dibacok menggunakan senjata tajam.
Dua kelompok pelajar sekolah menengah pertama SMP di Karawang Selasa lalu terlibat tawuran di wilayah Kelurahan Tanjung Pura, Kecamatan Karawang Barat. Tawuran dua kelompok pelajar sekolah menengah pertama ini terjadi pada pukul 7 malam. Mereka saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Menurut warga, satu orang dari kelompok pelajar mengalami luka di bagian kaki hingga terjatuh. Diduga korban dibacok oleh kelompok pelajar lain. Jam 7-an lah saya dengar gitu ya, ada tawuran. Saya dari dalam ke depan, terutama jaga lokasi lah, RT-an kami gitu supaya aman, jangan sampai ke sini tawurannya gitu. Jadi acaranya sih di sana katanya, dari Lotus ke Tanjung Pura katanya gitu. Saya cuma jaga-jaga di sini aja di depan. Tawuran pelajar tidak berlangsung lama karena warga langsung membubarkannya. Seorang pelajar yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit. Syamsun Nursyah melaporkan dari Karawang. Selanjutnya diduga akibat hubungan pendek arus listrik, belasan kios di dalam Terminal Lewi Panjang, Kota Bandung hangus dilalap si jago merah Selasa siang. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, namun aktivitas transportasi di terminal sempat terganggu. Kebakaran di Jalan Soekarno-Hatta nomor 206 atau tepatnya Kobaran api melahap 12 unit kios milik para pedagang yang berjualan di dalam Terminal Lewi Panjang, Kota Bandung Selasa siang. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan kobaran api. Kebakaran ini terjadi diduga akibat korsleting listrik yang terjadi di salah satu kios yang dijadikan gudang. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 mobil pemadam kebakaran Kota Bandung tiba di lokasi. Akibat kebakaran tersebut, aktivitas Terminal Lewi Panjang terganggu. Seluruh pelayanan transportasi dihentikan dan sebagian armada bus dipindahkan untuk mencegah merambatnya api. korsleting listrik dari kios yang tutup atau gudang yang tutup, terjadi korslet, jadi kebakaran merembet ke rumah makan Rai Raka, sehingga terus merembet sampai ke kurang lebih terbakar 10-12 kios yang terbakar. Pak, aktivitas sendiri terganggu Pak terminal? Terganggu Pak, aktivitas klien terganggu. Satu, bis kota dari Damri, TMB, BRT, BTS semua terhenti. Seperti karena takut api itu merembet ke bis, sehingga merembet ke bis yang lain. Jadi pelayanan terminal atau arus lalu lintas di dalam terminal juga terhenti. Setelah api kebakaran berhasil dipadamkan, sejumlah pedagang mencari barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Para pedagang yang menjadi korban kebakaran rencananya akan direlokasi ke tempat penampungan sementara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Selanjutnya pernyataan keras pengamat politik Rocky Gerung dalam mengkritik Presiden memantik sejumlah massa di Kabupaten Cirebon untuk berunjuk rasa. Mereka memprotes kritik Rocky yang dinilai menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Dengan membawa poster, sekitar 100 orang warga yang sebagian besar perempuan berunjuk rasa dengan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Cirebon Selasa siang. Mereka membawa sejumlah poster berisi kecaman terhadap pengamat politik Rocky Gerung yang dinilai melontarkan kata-kata tidak pantas kepada Presiden. Mereka menilai lontaran kata-kata kasar tersebut tidak mendidik dan meminta Pemkab Cirebon memboikot kehadiran Rocky Gerung dalam bentuk kegiatan apapun. Sebelum membubarkan diri, pengunjuk rasa sempat ditemui Ketua DPRD Kabupaten Cirebon untuk menyampaikan aspirasi.